Kalian sedang melihat foto-foto peninggalan pada zaman dahulu. Foto ini menjadi indikasi kita bahwa perang itu tidaklah mudah. Banyak jiwa yang berjatuhan. Sedangkan kita pada masa sekarang banyak melupakan perjuangan itu. Agar kita lebih mensyukuri hidup kita saat ini, mari kita mempelajari bagaimana perang-perang itu bisa terjadi. Kita ambil salah satunya yang akan kami bahas pada video ini. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sejarah singkat tentang Perang Aceh. Kenalkan, saya Nazila Salina. Saya Rizky Zaka. Saya Nurul Abijah. Saya Muhammad Farid Afriyandi dan saya Muhammad Girianto. Selamat berjaya. Perang Aceh adalah pertempuran antara Kesultanan Aceh melawan Belanda yang berlangsung antara 1873 sampai 1904. Pertempuran ini merupakan bagian dari serangkaian konflik yang timbul karena ambisi Belanda untuk menguasai Nusantara. Di antara perlawanan-perlawanan besar yang terjadi di Indonesia sepanjang abad ke-19, Perang Aceh termasuk yang paling besar dan terlama bagi Belanda. Pada tanggal 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menyepakati tentang pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya yang dikenal dengan Terikat Sumatera. Menurut perjanjian itu, Belanda diberi kebebasan untuk mengadakan perluasan wilayah di seluruh Nusantara, termasuk Aceh yang selama ini tidak dapat diganggu kedaulatannya. Alhasil apa? Alhasil Aceh mulai memperkuat diri dengan mengadakan hubungan dengan Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Pemerintahan Hindia Belanda yang tidak menginginkan adanya campur tangan negara asing pun menjadikan hubungan diplomatik tersebut sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Pada 5 April 1873, pasukan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Kepler menyerang Aceh. Para leluhur melamar Aceh mencoba bertahan dari serangan tersebut. Pada 14 April 1973 terjadi pertempuran sengit. Adalah tentara Turki untuk Membrata melawan tentara kolonial Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Kepler. Untuk memperebutkan Mesir Peninsular, pasukan Aceh berhasil menewaskan Jenderal Kepler di bawah Puluhan. Kemudian pohon itu disebut dengan Kohleti. Setelah gagal dalam serangan pertama, Belanda melipat gandakan kekuatannya dan melakukan agresi kedua pada tanggal 9 Desember 1973 di bawah pimpinan Jan van Stiepen. Dalam serangan ini, Belanda berhasil membakar Masjid Baitur Rahman dan menduduki kerajaan Sultan. Pada penembakan ini, para pemimpin perang Aceh seperti Teuku Hashim, Panglima Polim, Teuku Cikatero memproklamasikan perang Salib, yakni perang suci untuk membela agama dan tanah air dari kezaliman di bumi. Dengan digelorkannya perang Salib, perlawanan rakyat Aceh semakin meluas. Di bagian barat misalnya, Teuku Umar dan istrinya, Cut Nyak Dien, yang gigih melawan Belanda. Pada tanggal 15 Januari 1874, pasukan kolonial Hindia Belanda dapat menduduki istana setelah dilakukan Sultan Muhammad Shah. Pada tanggal 28 Januari 1874, Sultan Muhammad Shah meninggal dunia. Para ulu galang, ulama dan rakyat kemudian mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh. Karena masih di bawah umur, diangkatlah Tuanku Hasyim bin Tamuda sebagai wali atau pemangku sultan. Tahun 1884 merupakan tahun yang sangat penting dalam Perang Aceh karena Muhammad Daud Shah telah dewasa sehingga ia secara resmi diangkat sebagai sultan mahkota dan dipanggil sebagai Alauddin Muhammad Daud Shah, bertempat di Masjid Indrapura. Belanda yang mulai kewalahan dengan perang ini pun menyiasatkan dengan menerapkan strategi yang dikenal dengan konsentrasi stelsel. Strategi konsentrasi stelsel dilakukan dengan memusatkan pasukan supaya dapat lebih berkumpul. Ketika cara ini dirasa belum efektif,
Belanda kemudian mencoba strategi baru dengan mendatangkan Snokholmgren untuk mempelajari strategi masyarakat penduduk Aceh. Untuk mengalahkan pertahanan Aceh, Snokholmgren menyamak selama 2 tahun guna melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh. Ia akhirnya berhasil membuat kesimpulan dan mengusulkan beberapa cara untuk menaklukkan Aceh, yaitu memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh, sebab di lingkungan Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan rakyat. Untuk menghadapi kaum ulama yang fanatik dan memimpin perlawanan harus dengan kekerasan, yaitu kekuatan senjata. Sebaliknya, bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya diberi kesempatan untuk bergabung dalam korps pamong praja dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Genderang perang di Aceh berkobar kembali pada tahun 1899. Perang ini berlangsung selama 10 tahun. Oleh karena itu, selama kurun waktu 1899 sampai 1909 di Aceh disebut masa 10 tahun berdarah atau Ten Bloedig Jaren. Dalam pertempuran di Molobo pada tanggal 11 Februari 1899, Tengku Umar gugur. Sementara itu, Panglima Polim dan Sultan Muhammad Daud Shah masih melakukan perlawanan di Aceh Timur. Belanda berusaha melakukan penangkapan. Pada tanggal 6 September 1903, Panglima Polim beserta 150 orang prajuritnya menyerah setelah pasukan kolonial Hindia Belanda melakukan penangkapan terhadap keluarganya. Hal yang sama juga dilakukan terhadap Sultan Daud Shah. Pada tahun 1904, Sultan dipaksa menandatangani plakat pendek atau Kortevelparing yang inti isinya Aceh mengakui kedaulatan pemerintah Hindia Belanda atas daerahnya. Aceh tidak diperbolehkan berhubungan dengan bangsa lain selain Belanda. Aceh akan menaati perintah dan peraturan gubernur Belanda meskipun secara de jure Aceh telah menyerah. Faktanya perlawanan kecil-kecilan masih berlangsung di Aceh. Kemudian perlawanan dilakukan oleh pejuang wanita lain yaitu Cut Nyak Mutia. Namun Cut Nyak Mutia gugur dalam perang di tahun 1910. Perang Aceh terus terjadi di tahun 1912 meski banyak pemimpin yang gugur. Di medan perang, Perang Aceh berakhir setelah Belanda memakai strategi divide et impera. Nah, dari yang sudah kami sampaikan tadi, ada beberapa akibat dari Perang Aceh. Di antaranya 1. Perang berlangsung lebih dari 33 tahun, mengakibatkan banyaknya korban jiwa. 2. Rakyat Indonesia harus tunduk kepada pemerintahan Hindia Belanda. 3. Baik Belanda maupun Aceh harus kehilangan orang penting dalam pasukannya. 4. Kerajaan-kerajaan jatuh ke tangan Belanda. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.